Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Di video ini kita akan lanjut lagi mengenai belajar membuat REST API menggunakan Express.js dan kita menerapkan yang namanya clean arsitektur dan juga domain driven design. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain? Jadi sekarang kita bakal ini kok ada dua ya videonya. Pas saya nguploadnya dua kali. Oke, nanti saya coba hapus. Jadi di video ini kita bakal nge-refactor ya untuk coupons yang kita buat kemarin itu kan dia ini ada ininya, ada kode sama description. Nah, sedangkan saya maunya itu nanti ada persentase sama ada potongan langsung gitu loh. Nah, berarti saya itu harus ngupdate ini si migration coupon. Nih, ini nggak cuman kayak gini nih harusnya. Harusnya sih ini ganti ya. Ini diganti jadi kode description. Ada lagi berarti number ya. Number itu dia nanti aja deh. Kita ngerefaktornya nanti aja dulu. Kita ini aja dulu bikin bikin table untuk chart. Nah, yang mana isi dari chart itu sendiri ada ID, habis itu ada product ID, sama ada user ID. Oke, sekarang kita langsung aja mulai. npx connect make migrate. Ini namanya chart migration. Oke. Ya, ada apa nih? Ada error. npx connect make migrate si connect. Oke, ini kenapa nih? Nah, migration guys, harusnya bukan migrate. What? Atau migrate? Salah lagi. npx connect. Coba kalau make kayaknya salah, bukan. Nah, gini harusnya. Migrate make. Kayaknya gini sih bener. Saya lupa, guys. Nah, gini ya, jadi ya. Chart migration. Isi dari chart migration ini simple sih sebenarnya. Charts. Nah, isinya ada ID, habis itu ada user ID, terus ada product ID. Oke, jadi ya, udah jadi kayak begini. Product ID, lanjut lagi. Di sini product ID itu dia nge-reference, bukan nge-reference, tapi jadi foreign key-nya ke table user. Nih. Nah, terus product ID ya berarti dia ke sini. Mana ya? Products. Nah, ini products ID. Nah, sekarang gimana cara pakai Connect.js foreign key? Connect.js foreign key. Nah, ini gimana cara pakai foreign key di Connect.js? Foreign. Oke, kayak gini dia. Kita lihat.
Ini ya gini ya harusnya. Coba dibaca-baca dulu. Udah sih cuman ini aja. Oke. Di chart migration. For again, user reference ini namanya berarti users ID gini ya harusnya. Terus kita buat lagi untuk product ID. Product ID di sini product. Nah, gini. Siap. Sudah selesai. Harusnya si chart itu isinya cuma ini aja sih. User ID sama product ID. Apalagi yang mau dimasukin ya informasinya? Nggak ada lagi sih. Harusnya itu doang. Oke guys, saya baru ingat. Jadi table yang kita punya ini belum ada created add sama updated add. Nanti kita bakal perbaikin lagi lah. Yang penting sekarang ini jalan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, saya perlu bikin perlu bikin seeder. npx dulu, npx connect seed make ini chart sheet. Oke, gini. Oke, dah kelar. Sekarang di dalam folder sheet kita tinggal buat ini jadi charts. Abis itu ini ada user ID. Ini satu misalnya sama product ID. Product ID-nya product ID-nya satu juga dah. Nah, gini. Nah, saya baru ingat nih. Jadi untuk quantity kita mau nambahin di sini integer ya. Ini integer kalau nggak salah. Kita mau nambahin di sini quantity atau ketika ini nambah ya, si product ID-nya nambah. Wait bentar, saya pikirin dulu untuk nanti di front end-nya. Jadi nanti kalau mau nge-add, dia nge-add-nya itu nge-add-nya begitu. Lanjut lagi, kalau dia mau update, dia update-nya by ininya ya, by ID chart-nya. Kalau mau ngurangin satu, kita harus perlu nge-map lagi kalau bentukannya area of object. Oke, tunggu dulu. Saya berpikir dulu sebentar. Oke, jadi di chart yang kita buat ini harusnya bukan integer tapi desimal. Ya, desimal. Simpan nih, contohnya kita udah ngerjain desimal nih di yang produk ya. Lalu ini kita buat not nullable juga, jadi nggak boleh null. Oke, simpan. Sekarang saya tinggal ngapa ini? Tinggal mau ini migrate
Connect NPX migrate latest unknown. Oke. Unknown column user ID in foreign key definition. Ini float or not null. Foreign key user ID, reference user ID, foreign key product ID. Sebentar. Ya, ini sebenarnya desimal bisa kita ganti integer sebenarnya nih. Quantity. Nah, di sini kita perlu bikin dulu si user ID-nya. Nah, gini harusnya. Oke, ini product ID ya. Gini. Simpen. Sekarang saya coba jalanin. Harusnya ini udah bisa. Oke, kita udah jadi. Ini untuk database-nya. Sekarang npx connect sit run. Oke. Ini ada yang belum kita tambahin di seeder. Di sini harusnya ada quantity, misalnya 1. Dua, 3. Connect sit run. Oke. Udah berhasil untuk insert. Sekarang saya mau coba lihat di ini ya. Oh, kita belum bikin API-nya by the way. Sekarang kita kerjain dulu API-nya untuk bikin chart ya. Pertama kita perlu ini dulu sih. Pertama kita perlu isi chartnya dulu. Ya, pertama perlu isi chartnya. Isi chartnya berarti di sini di user saya perlu bikin chart ya. Charts. Lalu delivery ada ini users perlu diganti. Ganti jadi charts. Habis itu kita ganti lagi ini chart. Ini charts, ini charts. Habis itu ini charts. Oke. Next lagi kita harus apain lagi ya? Charts. Udah, lanjut lagi ke repository. Ini perlu diganti. Charts. Next lagi di use case-nya perlu kita ganti juga ini charts. Nah, untuk charts ini bukan kayaknya sih. Untuk charts ini harusnya bakal beda sih sama repository. Sekarang saya mau tulis dulu kebutuhannya apa aja untuk chart. Tulis di sini aja deh. Pertama saya butuh add chart. Ini dari segi ini ya, customer ya. Dari customer app.
customer app, saya perlu add chart, habis itu saya perlu update chart, habis itu saya perlu checkout. Checkout ini masuk ke dalam chart. Update chart ini dia bisa delete ya, delete, bisa retrieve ya, retrieve chart. Habis itu ada apa lagi ya? Add chart, update chart, check out. Nah, ini untuk add chartnya ini kayak mana ya bagusnya? Untuk add chart. Ini perlu satu-satu. Bentar, misalnya ada list, seluruh list itu ya. Nah, itu saya klik chart, dia masuk ke dalam chart. Nah, habis itu saya klik lagi, dia masuk ke dalam chart. Oke. Sip. Oke, udah sedikit paham, saya sedikit paham untuk chartnya ini. Nah, berarti kalau add chart, update chart ini bisa ngurang sama bisa nambah ya. Habis itu ini perlu didetailin lah. Increment sama decrement. Habis itu ada lagi delete chart, habis itu delete all ya, delete seluruh ininya, chartnya ya. Habis itu ada checkout, ada retrieve ini untuk nge-retrieve lah ya. Nah, sekarang berarti saya bisa bikin untuk add chart dulu. Jadi kita add-nya itu satu-satu ya. Oke, saya perlu ke dalam delivery dulu. Dalam delivery saya perlu bikin add chart ya. Add chart. Berarti metodenya dia post. Charts. Ini add charts. Habis add charts lagi ada update charts. Ini kita ngomongin dari sisi client side. Ini bukan dari dashboard adminnya ya. Nanti kita bakal pikirin lagi untuk handle di adminnya. Berarti kalau update saya butuh ID chartnya. Oke, chart ID. Habis itu mana tadi ya? Di repository. Nah, ini berarti saya cut aja, saya pindahin ke dalam delivery di sini. Add chart, habis itu update chart, dia increment, update quantity lah intinya ya. Habis itu saya mau delete chart. Delete ID, delete. Ini metodenya post, put delete, namanya diganti delete chart. Habis itu ada lagi delete all charts ya. Berarti kalau delete all chart ini
saya perlu user ID-nya di sini. Di sini user ID. ID ini gimana ya? Kalau samaan chart delete all mungkin ya. Gini, delete. Habis itu saya perlu delete untuk checkout. Checkout berarti kalau untuk checkout harusnya saya perlu ada ID. Checkout. Ini ID user ya. Ini giniin aja lah. User ID. User ID. Habis itu delete chart, checkout, sama ada retrieve chart, all chart ya. Berarti di sini user ID. Oh, nggak usah, gini aja. Oh, ini user ID nggak harus di sini ya, karena user ID ini harusnya udah dapet di ini, di JWT tokennya. Ini langsung gini aja, berarti ini all card all. Ini delete satu, ini delete all. Habis itu get, ini retrieve all datanya, all card. Habis itu kalau mau retrieve detailnya bisa sih, get charts ID. Nah, ini tinggal diganti. Ini delete all charts. Habis itu ini namanya checkout chart. Habis itu di sini coba dilihat dulu, get all card ya di sini namanya. Berarti get all charts. Get all charts. Oke. Sama ini get charts by ID. Oke. Selesai kita bikin ininya. Bikin API-nya. Sekarang saya mau add chart dulu. Ya. Add charts, isinya adalah apa ya? Isinya sorry user ID. Habis itu ada product ID, sama ada user ID, product ID, sama quantity. Oke, simpan. Ini rect body, quantity, ini diganti jadi product ID. Product ID, habis itu ini user ID, berarti kita tuh harusnya dapat dari JWT ya. Nah, sekarang ini dibuat satu dulu aja.
Kita buat to do untuk update. Di sini berarti namanya rubah jadi add charts. Habis itu oke, udah selesai untuk add chart ya. Lanjut lagi, sekarang adalah untuk update chart ya. Update chart berarti saya bisa pakai ini. Oke, berarti delete chart ini ada tambahannya by ID biar enak. Habis itu ini juga ada. Nah, update charts by ID. Oke. Belum ada by ya. By ID. Nah, gini. Ini nggak ada by ID-nya sini harusnya nih. Kalau delete all card. Habis itu saya mau update nih ya. Update. Update. Berarti di sini update chart by ID. Saya perlu ini. Terus apa lagi? Oke, quantity, product ID, habis itu user ID sama di sini rec param ID body. Oke, udah sip untuk update chart. Next lagi, habis update chart, saya mau delete chart ya. Delete chart by ID. Berarti di sini delete chart by ID, ini delete. Oke, saya coba cek dulu di yang lain. Ini ada di dalam delivery ya. Delivery, saya coba lihat update coupons. Delete coupons. Oke. Di sini kurang ini ya. Kurang by ID. Tapi ya no problem lah. Nggak apa-apa. Kita pakai tambahan by ID di API kita yang sekarang. Update chart. Atau mungkin nggak usah tambahan by ID ya. Jadi nanti kalau misalnya delete chart, ini delete chart aja. Habis itu nanti delete chart alls gitu. Delete all cards. Aduh, ribet juga. I add card, habis itu update card. Oke, nggak apa-apa. Sementara gini dulu lah, nggak apa-apa. Update sekarang delete chart by ID, delete chart by ID. Oke, ini udah clear untuk delete charts by ID. Sekarang delete all card. Berarti delete chart by ID di sini. Delete apa namanya? Delete all card, delete all card. Nah, di sini adalah user ID-nya. User ID-nya didapat dari mana? Tidak dapat dari JWT. Ini berarti sementara saya masukin angka 1 dulu, random. Delete all card, habis itu delete all card sekarang untuk check out ya. Untuk check out untuk check out berarti check out itu nanti dia harusnya masuk ke dalam dalam order ya harusnya. Oke, check out ini
Dalam order sih ini harusnya. Nanti dia masuk ke dalam database-nya si order. Masuk ke dalam database-nya si order. Iya, ini masuk ke dalam order nih harusnya. Oke, sekarang berarti habis delete all card, habis itu get all card. Get all card. Oke, get all card. Iya. Get all card ini harusnya saya butuh uh, user ID-nya ya di sini. Saya butuh user ID-nya karena untuk dia ada yang saya mau spesifik untuk ID tertentu aja ini. Ini kita masih ngomongin di sisi customer, belum untuk apa namanya? Untuk salesman-nya. Jadinya kita bikinnya kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Get card by ID. Oke, ini kalau mau ngambil chart detailnya ya. Kalau mau didetailin lagi, tapi sebenarnya kayaknya ini belum kepake banget sih ini harusnya. Get chart by ID. Oke, sekarang kita coba kerjain dulu ini. Untuk user ID saya dapetinnya dari mana? Saya dapetinnya itu nanti dari JWT tokennya ya. Dari JWT tokennya harus saya saya decode. Coba saya lihat di utilsnya dulu. Generate JWT, verify JWT. Oke. Oke, jadi di sini sebenarnya kita bisa ini si verify JWT. Sebenarnya dia ini responnya adalah token yang sudah didecode. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa pakai data yang udah didecode ini. Nah, berarti seharusnya kita bisa bikin decoded gini. Nah, terus di sini saya bisa tambahin rec user sama dengan decoded. Oke, saya simpan. Dan sekarang untuk auth.js saya bakal tambahin di delivery. Di delivery ini saya coba console dulu ya. Console.log jangan add card ya, tapi yang retrieve-nya dulu. Saya mau lihat yang get card, get charge by ID. Berarti di sini saya coba console.log rec ini aja ya, rec ininya rec.users. Nah, jangan lupa di sini saya tambahkan app.use. Nah, di sini saya gunakan middleware-nya. Middleware-nya saya gunakan. Jadi saya tinggal panggil namanya apa ya tadi ya? Auth middleware. Nah, untuk penggunaannya sendiri saya udah kemarin ya, saya udah panggil ini. Tapi di sini di komen. Jadinya ini bisa saya copy paste. Nggak usah di copy paste sih. Gini aja dah. Gini. Cons auth middleware sama dengan require gini. Middleware-nya di mana ya?
Nah, ini di middleware, habis itu auth. Lanjut lagi, auth middleware saya tinggal panggil di sini. Nah, seharusnya saya setiap kali akses API card, saya bakal dapat API yang udah di decode. Itu pun kalau saya pakai ininya ya, biar bearer tokennya. Jadi di sini saya panggil atau saya buka aplikasi Postman. Di sini saya mau login terlebih dahulu. Authentication file. Oke. Saya coba get user deh. danielrafiki@gmail.com. What's wrong? Oke, coba di delete dulu aja. Ini ID-nya berapa tadi ya? Oke, cancel. ID-nya 1. Oh, iya ya. Gini guys. Jadi tadi saya ngerunning ini lagi, ngerunning migration. Dan di migrationnya ini usersnya passwordnya kayak gini. Jadi nggak bisa, harusnya passwordnya 1234567 8. Dan di sini harus panggil hash password. Nah, di sini. Oke. Saya coba jalanin lagi si connect-nya. npx connect sit run. Oke, lanjut lagi yarn start. Sekarang harusnya kalau saya login ini udah bisa. Harusnya. Oke, kita dapat akses tokennya ya. Kita dapat akses tokennya. Nah, ini akses tokennya bisa kita pakai untuk akses kategori charts. Kayaknya ada yang perlu di ini deh. Di chartsnya. Delivery. Saya get all card aja. API-nya gini ya. Bisa sekarang saya klik cannot get charts. Oke, ada yang kurang. Kurangnya tuh apa? Di sini kita belum panggil si chartsnya. Jadi kita perlu panggil. Ini auth ganti charts. Ini charts. Habis itu di dalam repository sama. Ini charts. Lanjut lagi use case. Charts. Lanjut lagi di dalam app.js. Saya perlu panggil si charts-nya. Charts. Ini bukan user tapi nih dari sini. Tapi ini adalah charts. Next lagi charts. Oke. Sekarang kita restart. Oke, di sini sekarang saya coba klik, belum jalan. Oke, ada error ternyata. New auth use case auth repo.
use case new out use case. Ini ada di dalam use case ya. 23. Kenapa dia error di sini? Kalau saya komen, oke. Berarti saya mau lihat di use case-nya dulu. Saya copy. Oke guys, jadi tadi saya bukannya copy paste malah nge-replace. Jadinya nggak jalan deh. Saya coba jalanin lagi, yarn start. Oke, masih ada yang error lagi. App user. Oke, ini bukan user tapi use. Ini perlu diganti jadi app use. Oke, gini harusnya udah berhasil sih. Sekarang kita bisa coba charts. Oke, message-nya token not valid. Sekarang kita tambahin token. Tambahin token di dalam header. Dalam header. Authorization di sini. Bearer. Oke, kenapa ini yang di copy? Copy, tinggal dipaste di sini ya. Oke, sekarang saya mau lihat datanya. Get all charts, kenapa nggak jalan ya? Chart get get all charts. Oh, kita nggak ada rec-nya. Tapi kok dia nggak ada ini ya? Nggak nge-respon error. Aneh banget. Oke, ini. SQLite error. Oke. Ini kita bisa lihat ya. Hasil yang udah di decode. Kita bisa dapetin ID, terus IAT sama expire-nya. Berarti ini recuser.id bisa dipakai sebagai parameter ketika kita mau panggil ke database yang membutuhkan ID gitu ya. Kita bakal butuh di sini. Ini diganti jadi recuser. Setelah itu kita mulai dari atas dulu deh. Mulai dari atas, user ID, kita butuh yang namanya recuser.id. Kita butuh lagi di sini diganti juga jadi recuser.id untuk update-nya. Next lagi kita butuh delete charts by ID. Oke, ini berarti delete ini ya, delete chart by parameternya chartnya. Berarti nggak apa-apa. Yang perlu diganti adalah ini recuser ID. Lagi get all chart. Di sini kita perlu ID usernya dan get charts by ID. Oh, ini harusnya bener params sih. Params. Oke. Harusnya get all charts ya sekarang. Get all charts. Kita mulai dari add charts dulu aja. Kita mulai dari add charts. Kita butuh product ID sama quantity. Ya, oke. Kita cuma butuh 2 itu aja.
Berarti di add charts-nya di repository kayak gini nih bentukannya. Insert table, insert body, tabelnya charts. Oke, no problem. Tapi namanya perlu kita samain. Ini add charts. Berarti dalam repository ini add charts. Ini urutannya kita samain aja ya. Add chart, habis add chart, lanjut lagi update chart. Ya, update chart ya. Repository. Dilihat dulu, ini namanya update charts. Oke, masih benar. Update charts. Oke, lanjut lagi habis update charts. Delete charts ya. Delete charts by ID, berarti kita masih bisa pakai yang ini. Ini masih bisa dipakai. Coba dibaca dulu, delete charts. Oke. Next lagi ada yang namanya delete all charts ya. Berarti di sini where user ID sama dengan ID ya, gini ya. Atau ini biar ganti juga ya, biar mudah. User ID. Ini harusnya gini sih, user ID. Nah, pakai camel case. Nah, gini. Delete chart atau delete apa ya namanya? Delete all chart. Oke. Delete all charts, habis delete all chart. Lanjut lagi get all charts. Berarti di sini kita perlu memanipulasi datanya nih guys. Di sini kan get all chart. Get all chart ini bentukannya berarti ini coba saya coba lihat yang lainnya dulu. Yang lainnya di repository, kalau get all tuh connect select gitu aja ya. Connect select berarti di sini bisa connect kolom, ini nggak perlu. Connect select table where user ID. Iya, gini. Get all charts. Habis itu get all chart, get charts by ID. Ya. Di sini berarti ID ini sama aja, nggak perlu select. Oke, udah sip. Ini jangan first ya, berarti kita mau nge-select semuanya. Get charts by ID. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah bener, ada 6. Yang perlu saya lanjutin lagi adalah tinggal kita ngetes aja. Oh, ada lagi. Kita belum ngubah di sini. Di repository, di use case-nya. Use case-nya belum kita rubah. Jadi di sini perlu dirubah juga. Di sini yang perlu kita lakuin samain aja kayak yang dari sini.
Ini saya copy paste. Add charts. Add charts. Lanjut lagi habis add chart. Ini udah add chart. Habis itu update chart ya. Update chart ID sama body. Oke, udah bener. Ini tulisannya juga update chart sama. Berarti ini udah bisa di delete. Selanjutnya yang delete chart. Delete chart. Ini ID. Oke, bener. Delete chart namanya sama aja bener. Oke. Sekarang delete all chart. Ini kita pakai ininya user ID ya. Ini disamain aja biar lebih memudahkan kita. Ini delete all chart. Oke, delete all chart bisa dihapus. Terus get all chart. Get all chart. Di sini saya butuh user ID-nya ya. Get all chart user ID-nya. Di sini get all chart user ID udah bener. Lanjut lagi get chart by ID, get chart by ID. Oke, udah bener. Sekarang ini berarti bisa dihapus. Lanjut lagi. Sekarang kita coba isi datanya. Oke, kalau di ini, nah ini kita udah dapat datanya nih. Kita dapat user ID 1, produk ID-nya 1, terus kuantitinya 1. Kalau misalnya kita mau cek detailnya, bisa juga 2 misalnya. Oke, kita dapetin yang ID-nya 2. Terus kalau oh ya, by the way teman-teman, ini kan datanya masih ini nih, masih satu-satu nih. Sebenarnya yang harus ditampilin itu adalah produknya itu apa aja. Maksudnya produk detailnya ya gitu. Di sini produk detailnya itu apa, baru quantity bener kayak gini. User ID nggak perlu ditampilin user detailnya, nggak perlu. Sementara belum butuh kita. Yang kita butuhin sebenarnya ya ini produk ID-nya. Oke, gitu aja. Berarti sekarang kita coba untuk delete chart 2. Oke, sekarang saya coba. Waduh, kenapa ke delete semua? Oh sorry, bukan. Nah ini bener ya. Sekarang kalau mau delete semua, all ya kalau nggak salah ya. Nah ya, delete all berarti ini saya copy paste dulu biar nanti enak. Ini tinggal diganti delete. Oke, sukses. Sekarang saya coba lihat. Nah, ini get. What? Kenapa dia nggak kehapus? Oke, berarti perlu dicek dulu di repository untuk delete all. Well, where user ID del. Harusnya udah ke delete sih ini. User ID-nya 1 semua nih. Coba di sini saya console log dulu ya. Console.log user ID. Oke, sekarang di restart servernya. Saya klik all terus delete. Oke, saya lihat kok nggak jalan delete all card-nya. Di use case delete all chart. Ini dia nih,
Jangan lupa diupdate juga yang di sininya. Oke, sekarang sih harusnya udah bener. Di dalam delivery, dalam repository ini nggak perlu saya cek lagi harusnya. Oke, sekarang diklik. Harusnya. What? Kenapa belum ke delete juga? Console.log user ID delete all chart. Oke, dia nggak ke execute juga. Di use case udah delete all chart. Ini udah panggil use case delete all chart loh. Ini di sini delete all charts ya. Udah repository. Sekarang saya ke repository delete all charts. Benar. Di dalam delivery metodenya delete charts all. Ini ganti metodenya delete. Sukses. Ini yang aneh nih, kenapa dia nggak ke delete? Delete all chart. User juga nggak ke execute. Sekarang ke use case. Use case sekarang delivery. Charts ALL. Oke, kayaknya saya tahu. Ini harusnya gini di atas posisinya. Oke, kayaknya sih. Saya coba ini delete. Kayaknya untuk yang delete all, ini nggak perlu pakai all gini deh. Tapi kita langsung chart delete aja. Langsung ya gitu udah. Oke, sekarang saya coba lihat dulu datanya, apakah udah kehapus atau belum. Nah, udah kehapus ya. Tapi di sini saya mau ngubah untuk delete-nya, kita perlunya langsung gini aja. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita create datanya. Untuk create data berarti kita perlu metode post. Di dalam body ada beberapa data. Oke, udah diganti. Ini chart sheet. Nah, ini dia yang bisa kita pakai. Oke. ID ini nggak perlu diisi ya. ID nggak perlu diisi, user ID perlu, product ID perlu, quantity perlu. Oke. Gini. Nih. Kok malah quantity? Nah, gini dia. Sip. Lanjut lagi, saya klik create. Oke, sukses. Sekarang saya mau coba lihat datanya. Udah muncul belum? Nah, ini dia. Dia udah muncul. Sekarang kalau saya mau ganti jadi update,
kuantitinya jadi 100 misalnya. Saya klik quantity 100. Kita kurang. Chartnya ID-nya 4. Oke, sekarang kalau saya coba lihat, harusnya ini udah ke-update. Nah, udah ke-update ya, bener. Ini coba, saya mau lihat kategoris. Oke, kayak ini udah bener ya. Berarti API kita untuk chart udah jadi sementara ya. Sementara udah jadi. Yaitu create, read, update, delete udah jadi. Nanti kita bakal nge-refactor lagi. Ini sekarang saya push dulu. Commit add charts module git push origin master. Oke, udah dulu. Kalau gitu kita lanjut lagi di video yang berikutnya ya. Bye bye.